kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, biasa ada saya Ditan Sudiro dan ada aku juga Nuka ini Azita. yang kita lagi kompakan loh. Hijau-hijau ya bawahnya, tapi atasnya serupa nggak? Enggak sih, bawahnya aja. Ya, Kayak biasa kita kadang-kadang suka kompakan, tapi ini kompak banget. Karena nggak janjian sama sekali, nggak ada omongan sama sekali. Jadi sama-sama pakai celana model baggy, model yang kamu agak baggy, gede aku ya. kayak kulot gitu loh. Oh, itu bukan baggy ya? Itu kulot, ini kulot. Kalau perempuan ngomongnya gitu lah. Pokoknya agak lebar di Iya, bawahnya, agak lebar tapi di bawah. warnanya sama-sama hijau army. Itu dia, pas datang loh kok sama gitu kan. Seneng banget ya, tapi kita akhirnya berdua bisa nyapa kalian lagi di Hai Indonesia. Ya. Di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan kayak biasa kita bakal ngebahas all about Indonesia. Betul banget. Gitu kan. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang seni tari. Ini kalau kita bahas tentang kesenian atau penari. Aku sih nggak bisa nari. Tapi lu kan lama kan, bukan sekolah sanggar ya? Iya. Dulu sebenarnya ikut kelas tradisional, iya, di sekolah kelasnya masuk kan? sanggar, ya. Tari tradisional lah, tari pendet apa segala macam. Udah lupa. Iya, tarian tuh kayak bahasa, kalau nggak digunakan bisa lupa emang. Iya. Kayak gitu. Ya asal kamu nggak dilupain aja. Iya sih, bener ya. Gitu Asal tetap di banget. hati ya. Itu dia. Tapi kalau ya kita kan? berbicara tentang seni tari nih ya di Indonesia, itu seni tari ada banyak banget. Seni tari itu beragam banget jenisnya. Dan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi di setiap daerah tuh pasti memiliki khasnya sendiri, berbagai tarian khas yang membedakan tarian satu dengan daerah lainnya. Betul banget ya kan, seni tari sendiri adalah ini suatu gerakan yang berirama ya, yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan bisa menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok melalui tarian tersebut. Betul, melalui Gitu. gerakan tarian. Dan secara umum sendiri, seni tari ini merupakan cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi yang nonton. Betul. Dan seni tari juga bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok, atau secara kolosal. Betul banget, dan salah satu tari Indonesia yang akan kita bahas di episode kali ini adalah yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang dimana para penarinya ini akan mengayunkan piring ya, di tangan dengan gerakan cepat dan teratur, dan uniknya lagi piringnya ini akan tetap berada di genggaman dan nggak akan terjatuh. Iya, ini harus ahli yang ngerjain. Ini biasanya khas nih kalau ada pernikahan dari orang Padang. pasti Biasa ada nge-MC kan, tarinya. biasa Iya. nge-MC. Itu biasanya pas opening ada tari piringnya. Iya, jadi pembukaan sebelum pengantin masuk, dia mengiring ya, mengiring Iya, betul, pengantin dia untuk mengiring. masuk. Jadi dia jalannya di depan pengantinnya. Terus gini, nggak capek jadi MC-nya, nggak mau ada yang diiring. Gue nggak Nah, berani gue nggak tahu ngomong. sih ini mesti kode sama siapa sih Gue nggak berani ngomong dari tadi. Dia ngomong sendiri. Ya udah kode buat diri sendiri deh. Gitu kan, udah dikodein. Oke, kita bakal ngebahas tentang tari piring. Yap. Ini yang dalam bahasa Minangnya, tari piring itu disebut dengan sebutan tari piriang. Piria. Piriang, iya. Kalau kuping apa? Hah? Talingo. Talingo. Enggak kupiang. Aku Talingo. enggak. Talingo beneran? Talingo, telinga. Itu maksudnya tapi beneran Iya, talingo bukan tuh kupiang, telinga. bukan. Oh, Ini gue ajarin beneran. Oke. Sendeok. Apa? Kalau itu kan piriang. Kalau sendok berarti apa? Gak tau, gue sendok. Sendok aja udah. Sendoang. Sendoang, sen Sendok. kanan. Sendirian Sendirian. maksudnya. Nuka sendirian. Aduh, gue berusaha loh gak berpikir ke sana padahal loh. Selalu ya. Gue Selalu. tuh demen banget deh ngebully diri gue sendiri. Ngatain diri sendiri. Daripada orang lain gue duluan. Bully sendiri Iya, ya. bully. Tapi nggak apa, kita lagi nggak ngebahas tentang kejombloan, kita lagi ngebahas tentang tari piring kali ini ya. Jadi, Oke. kalau kita ngebahas tari piriang, ini yang dimana gerakannya diambil dari langkah silat Minangkabau atau yang disebut juga dengan silek. Jadi bersama dengan yang namanya tari saman, tari pendet, dan juga tari jaipong, tari piring ini menjadi salah satu tarian populer di Indonesia yang kerap juga ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Di resepsi perkawinan juga biasanya ada. Iya, betul banget. Tapi seperti biasa, kalau di segmen ini kita nggak akan bahas tuntas dulu
mengenai tari piring ya kan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Biasa kalau segmen pertama tuh kita intro dulu aja kalau kata lagu sih. Kalau kata anak sekarang kita spill sedikit aja. Spill dikit aja kan. Jujur Li, sebenarnya aku juga udah penasaran tentang tari piring ini, tapi nanti kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Betul. Tapi anyway lu Sumatera Barat lu udah dong Palembang ya? Bukan Palembang bukan. gue. Salah ya gue. Bangka. Gue Sumatera aja pernah. Itu Medan, Bangka. kota Medan gue. Oh, Medan Lampung kan dan maksudnya Medan. Sumatera Utara. Iya, gue pernahnya Sumatera aja, Medan Kalau sama Sumatera Lampung. Barat Naik lagi ke atas. masuknya ke Bangka aku ya. Oh, di Ke Sumatera. Bangka. Iya. Ya beda sih, kalau Padang kan di belakangnya tuh. Gitu ya. Dan bahasa-bahasa kayak logat-logat Melayunya tuh udah Ada. agak-agak mirip lah memang. Sama. Palembang, Bangka, Padang gitu loh. Tapi kalau lu kesana lagi, bener nggak gue bilang kalau di sana tuh nggak ada restoran Padang, ada rumah makan. Kapau, nasi kapau. Nasi kapau bahasanya. Itu tapi nasi kapau tuh kenapa lebih enak ya? Maksudnya Iya. lebih gurih aja gitu. Iya, gue kalau ada pilihan restoran di Jakarta, restoran Padang atau Kapau, kapau, gue mending kapau. belok ke kapau meskipun gue nggak bisa bedain, beda sih. Katanya sih Ada- kalau kapau tuh lebih teksturnya kayak lebih kental gitu loh. Iya, kan? lebih berkuahnya beda pokoknya. Bener. Kayaknya abis ini gue pesan nasi Laper kapau. dia. Kemarin ngomongin Palembang, gue pesen pempek walaupun zong ya. Iya. Zong, ntar gue pesen nasi kapau deh ya. Ini kalau ada. dia emang beda di kuahnya, beda di Iya, lebih kental. karinya tuh agak Terus beda. lebih gurih katanya. Gue nggak tahu tuh seberapa banyak. Tapi gue nggak tahu ganja bedanya ya. dipakai. Gue sih penikmat aja. Iya nggak sih, bener nggak sih katanya sebenarnya daun ganja tuh dipakai buat Bumbu. bumbu. Pada masa lalu katanya iya. Itu biasanya Itu ada bikin gurih katanya. Iya, biasanya kalau sekarang tuh ada namanya sambal ganjo, tapi nggak tahu isinya apakah masih sama Ayo. atau udah diubah dengan sayuran yang Ayo. lain. Tapi kalau di daerah asalnya itu memang buat bumbu makanan. Ya sebenarnya kalau dipakainya sesuai takaran kayak zaman dahulu itu kan buat masak ya. Mungkin nggak ada yang sampai gimana-gimana gitu kan. Karena itu memang penyedap rasa Penyedap sebenarnya. rasa alami kan. Jadi Uh-uh. kalau sekarang kan disalahgunakan Betul, nih, ya kan. betul. Ganja untuk geleng. Biar kenapa? Biar palanya geleng-geleng. gitu ya. Makanya ini pengalaman juga. Gue belum punya pengalaman ke sana, tapi kalau makan gue sama kayak lo. Jadi pilihannya itu kalau bisa bukan yang nasi Padang, nasi kapau. Kapau, iya. Pilihannya kayak Itu lebih, gitu. nggak tahu ya, apa ya, di makannya itu kayak lebih creamy gitu loh, Iya, kuah-kuahnya. itu kuahnya. Creamy ya, gitu. Kuahnya. Pakai apa gue nggak ngerti juga. Dia beda di situ, warnanya juga agak beda Iya, sebenarnya. kayak lebih teksturnya dia tuh lebih kental, warnanya lebih, kalau kata orang lebih pigmented gitu ya. Bisa nggak kita ngomongnya ntar aja lapar nih? Gue lapar beneran loh dari tadi loh. Gimana guys? Kayaknya abis ini aku mau pesen nasi kapau, Iya mau gitu ya, cari ya untuk kan makan nanti. siang ya, Iya, kayaknya ya. Bener-bener kayaknya pilihan yang tepat banget. Kalau kalian setuju nggak nasi kapau atau nasi Padang itu nggak ada matinya sih? Kalau gue setuju. Setuju kan? Kalau setuju jangan kemana-mana, tetap stay tune ya Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan Ditan. Yes. Dan seperti yang kita spill tadi, kalau yang sebelumnya kan kita spillnya nasi kapau. Lapar ya. Lapar ya. Sebelumnya lagi kita udah spill mengenai tari piring, tari iya. piriang. Tari piriang aslinya, tapi sekarang orang lebih kenalnya, oh tari piring. Biasanya kalian bisa melihatnya ini nih di pernikahan orang-orang Padang, karena biasa sebelum pengantin masuk gedung tuh ya, diiringinya sama Tari piring. penari-penari Terus dulu. ada dua versi, ada Iya. versi yang piringnya diinjak yang gue inget ya. Itu nggak pecah ya, Bu? Dipecahin. Oh pecah ya? Ah. Sayang ya kalau gue sih ya, itu piringnya lumayan, Bu. Ada versi itu, sama ada versi nggak dipecahin langsung, penarinya langsung bubar gitu, ada. Kan pokoknya begini-begini, Betul. dibalik-balik gini tuh ya, tetap nggak jatuh gitu ya. Ini harus Ada dilakukan oleh ininya profesional juga, ya. Ada cincinnya juga. Iya, kayak gitu. Jadi ini kalian bisa saksikan kalau teman-teman kalian mungkin yang orang Padang, ada yang mau menikah. Nah, itu kalian bisa lihat kalau memang pakai adat ya. Betul. Kalau pakai adat. Nah ini kalau kita ngomongin tentang tari piring atau tari piriang, ini dipopulerkan oleh Huriah Adam. Dan menurut sejarahnya, tarian ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Nah menurut legendanya, tari piring awalnya ini merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ya ini emang
salah satu tarian panen. Jadi ini ritual sebenarnya ya, kayak adat ritual lah gitu ya. Dan memang dalam ritual ini biasanya dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang nantinya diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis nih. Terus kemudian tari ini berkembang hingga zaman kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit Ya, gitu bener katanya. banget. Nah, setelah agama Islam masuk ke Sumatera Barat, ini menurut sejarahnya tari piring tidak langsung ditinggalkan. Namun tujuannya jadi berubah. Kalau sebelumnya diperuntukkan sebagai persembahan kepada dewa-dewa, selanjutnya hanya digunakan sebagai hiburan semata. Awalnya digunakan sebagai hiburan dalam acara-acara kerajaan, tapi selanjutnya berkembang menjadi hiburan pada acara-acara pernikahan. Dan kini, tari piring atau tari piryang sering dipertunjukkan dalam berbagai acara hiburan rakyat. Oh, cocok ya. Jadi kalau tadi kan sejarahnya ya kan, gerakan tari piring pada umumnya ini memang meletakkan dua piring di atas dua telapak tangan. Jadi satu tangan itu pegang piring masing-masing. Nah, penari biasanya nih akan mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang cepat, terus diselingi dengan mendentingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian biasanya piring-piring yang dibawa ini oleh penari akan dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Tadi seperti Dita ngomong ya, gue dua cerita versi tadi, ya. Iya, jadi ada dua versi. Kalau versi yang pendek tuh, kalau di resepsi pernikahan, versi yang pendek adalah Yang setelah pakai piring itu. sama-sama pakai piring. Iya, maksudnya nggak dipecah. Nggak dipecah. Jadi Ya. setelah mengantarkan pengantin pria dan pengantin wanita dan Dia beserta bubar. keluarga naik ke atas panggung gitu ya, mereka berdiri Bubar. depan panggung. Oh, berdiri buat foto, buat foto dulu. Oh, foto dulu dengan penari, boleh. boleh. Sesi foto langsung dokumentasinya siap tuh gitu. Ah. Nah, versi kedua adalah setelah naik itu biasanya ada biasalah. Jadi setelah naik penarinya ke depan panggung terus dipecahin, terus diinjek-injek sama mereka. Abis diinjek tuh baru tuh ada biasanya ada prosesi doa bersama dan kata sambutan dari pihak keluarga. Ya, keluarga. Apal ya, Bo? MC wedding tuh udah apal ya. Iya, soalnya kita kadang-kadang nunggunya diri aja gitu Berdiri, kan. ini kapan boleh makannya sih gitu kan. Capeknya gini, ya Allah tamu jangan dihabisin dong. Itu Iya, makanan buat belum dibuka. kita. Kalau MC Iya. belum bilang belum dibuka. Iya. Iya. Enggak, kalau udah dibuka kita yang deg-degan. Kita nggak dapet deh. Rata-rata gitu karena kita pasti makannya di akhir. Betul, pokoknya cue-nya adalah baik terima kasih kepada tariannya, terima kasih kepada yang doa, kepada yang kasih kata sambutan, dan sekarang dipersilakan untuk para tamu ya, kasih memberikan salam salam dan doa kepada pihak mempelai beserta keluarga, dan untuk tamu yang baru datang dipersilakan untuk menikmati makanan yang sudah baru tersedia. dibuka. Baru Kita dibuka. di MC langsung jangan dihabisin dari jauh. Itu mana yang masih ada. Bisa, biasanya jam 7 mulai. Biasanya itu sebelum jam 9 foto keluarga, jam 8 bisa makan biasanya. Enggak, gue biasanya udah pesan ke IO-nya dulu. Boleh ambilin nggak, Mbak? Oke. Mau apa, Mbak? Itu gubukan yang Iya, itu. gubuk yang ini, gubuk yang itu ya. Daripada zong. Oke, ini kita balik ngomongin tentang tari piryang atau tari piring. Ini biasanya ditarikan dengan gerakan-gerakan yang Iya. dinamis, lincah, energik, dan bahkan agak terkesan akrobatik. Benar, karena mereka sering menampilkan gerakan-gerakan yang sulit. Dan untuk yang belum tahu nih ya, gerakan-gerakan yang terdapat dalam tari piring ini ada sekitar 20 gerakan, mulai dari gerakan persembahan, sampai gerak asingan juo lalai, terus gerak menyemai, gerak membuang sampah, gerak bertanam, menyabit padi, menumbuk padi, gotong royong, dan masih banyak gerakan lainnya lagi. Dan itu yang menarik adalah bener kadang tuh kayak akrobat gitu sasa tapi nggak jatuh piringnya. Nggak jatuh, iya. Nggak Gua jatuh. tahu deh. Mereka Piringnya dipegangnya apa. pakai cincin buat bersuara aja, cincinnya nggak nahan juga. Iya, tapi makanya itu kan perlu keahlian khusus. Betul. Belajar lama tuh kayak harus piring nggak jatuh gitu. Nah, memang pada awalnya tari piring ini hanya diiringi lantunan alat musik tradisional yang berupa rebana dan juga gong aja ya. Terus selanjutnya diiringi dengan alunan musik talempong dan saluang. Nah, karena zaman semakin berkembang, akhirnya kini tari piring menggunakan alat musik modern seperti keyboard juga bisa. Ya, bener Gitu. banget. Tapi satu catatan saya sih kalau tari piring ini yang menarik yang adegan diinjek ya, kakinya nggak apa-apa. Debus ya? Nggak tahu gue. Atau mungkin piringnya juga piring khusus kali ya. Nggak mungkin juga, tapi kan beling ya, Bo. Oh iya sih, ya udah oke, next. Jadi Ya tari gitu deh piring, pokoknya. tari piring ini juga dilakukan dengan pola garis. Jadi pola garis lintasan tarian. Seenggaknya ada sekitar 6 pola lantai dalam tarian ini, yakni pola spiral, pola baris, lingkaran besar, lingkaran kecil, pola vertikal, dan pola horizontal.
Jadi masing-masing penari juga membentuk pola lantai bergerak maju dan mundur berdasarkan pola lantai vertikal dan bergerak ke samping dengan pola lantai horizontal. Jadi ada gerakannya gitu. Iya, beda-beda. Kalau resepsi pola horizontal ya lurus. Harus lurus Dia dulu. nggak miring. Biasanya nggak bisa miring mereka. Nggak boleh, nah, miringnya pas depan panggung, Iya, pas foto. gitu. Dan pada umumnya tari piring ini dibawakan oleh sejumlah penari yang selalu ganjil dengan jumlah penari antara 3 biasanya atau enggak sampai 7 orang. Nah, biasanya ini dibawakan oleh laki-laki maupun perempuan gitu. Oke, kalau di segmen kedua ini kan kita udah ngebahas tentang sejarahnya ya. Tadi pertama kali oleh siapa gitu kan. Kita udah ngebahas dibikin terkenalnya oleh siapa, terus gerakan-gerakannya juga udah dibahas oleh siapa. Selanjutnya kita masih bakal membahas tentang tari piring, tapi ntar dulu. Anyway, lu nggak belajar ya kalau tari piring nggak? Enggak, Lo apa waktu aja itu sih aku waktu lebih dulu? kayak ke Tali Bali? pendet, iya Bali. Heeh. Karena dikasih pilihan kan mau ikut kelas yang mana. Oh gitu, pilihannya Iya, biasanya iya. apa waktu dulu? Ya Jaipongan ada, Bali, tapi kebanyakan dulu tuh anak-anak peminatnya Bali. Kalau tari Bali tuh agak unik di matanya ya. Lu paham itu apa sih ininya? Cara ngelatihnya gimana maksud gua? Lihat sini, lihat sana. Jadi kayak mesti melotot, kita benar-benar teng-teng, jadi ada musiknya. Jadi nanti kita ikutin ada musiknya tuh memang khas banget gitu. Jadi musik itu buat gerakan mata, jadi ketahuan Iya, gitu kayak gamelannya itu. gitu, iya. Terus lu tau dari kanan kiri disuruh Ya pasti kita ngeliriknya ke kanan dulu, hafal lah. gitu, neng, buang kembang gitu. Iya, Terus bener. pakai selendang di pinggang gitu. Iya, bener. Itu Gua SD nggak ya? tahu deh tuh, SD tuh. Gue kalau tarian Indonesia salah satu yang menurut gue paling menghibur tuh ada 2. Satu tuh di Kalimantan tarian hudok namanya, Iya. tarian perang. Kedua itu Saman Aceh. Saman, iya. Sumatera. Itu menghibur banget. Lu sempet dong Saman? Cewek-cewek biasanya sempet Saman pas sekolah. Itu dulu di SMA. Oke, pas lo latihan Saman, pernah nabrak nggak? Ya awal-awal pasti ini dulu ribet-ribet tuh. Pada akhirnya Saman kayaknya aduh gue nggak. Ini akhirnya SMA modern dance, Bo. Oh, kok ya sih. Anak dance banget gak tuh Lagunya gue. Destiny Child ya, Destiny Oh Child. iya, campur-campur 50 Cent gitu kan. Jello. Jello, Wah, gila. I'm still Jenny from the block. Oh gila, anak dance banget gak tuh gue. Modern dance. Kan ada 2, satu modern dance, satu apa dance gitu, beda. Enggak, udah dulu ada tuh dua sebutannya pokoknya. modern dance aja. Bukannya ada 2 tipe ya? Satu yang bukan. gerakannya sama kalau nggak salah. Enggak, kalau modern dance kan kita kayak nyari gerakan sendiri sesuai Ya, dengan dulu tuh lagu. banyak kompetisi band pasti ada kompetisi Tuh, dance. itu tuh hits banget dulu kalau di sekolah. Iya, SMA terus- kan ditunggu-tunggu. Iya, terus kalau di Atau sekolah. di pensi apa. Apalagi kalau pas pendaftaran pasti udah banyak cowok ngeceng gitu kan. Ada yang daftar dance, langsung. Pensi kalau gini, ya kita sebut modern dance gini-gini, weh, itu cowok muncul. Cowok maju semua, pasti. Gila lu ya. Oke, kita bakal balik ngomongin tentang tari piring atau tari piring setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Ya, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro dan Nuka Aswita di sini. Iya. Dan seperti yang tadi udah kita spill atau kita bahas di segmen sebelumnya. Jadi kalau kita bakal ngebahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang tari piring atau tari piriang. Piriang. Piriang sebutannya. Dari Padang ya, Iya. Sumatera Barat. Kalau kuping, Kupiang. talingo. Talingo. Kan udah diajarin. Oh iya. Udah diajarin dari tadi. Talingo. Kejebak dia. Oke. Ya, talingo aku gatal ini. Talingo Iya aku bener, gatal. bukan kupiang. Jadi, oke, kita balik ke tari piring. Ini selain menggunakan piring yang menjadi properti wajib untuk tarian ini ada juga beberapa properti yang menjadi pendukung para penari untuk melakukan tari piring ini. Tapi sebelum itu, berbicara mengenai properti piring, ini biasanya saya bakal ngebahas tentang properti piringnya dulu sebelum ngebahas tentang properti yang lainnya. Piring yang digunakan, ini biasanya terbuat dari bahan khusus, yaitu bahan keramik atau porselen. Dan selama melakukan tariannya, piring yang digunakan nggak boleh jatuh. Yep, Itu ditahannya pakai tangan, tangan jari-jari. kayak gini, pakai jari kayak gini. Dan nanti di akhir tarian, piring ini akan dilempar ke lantai dan penari akan, yang saya ingat, melompat-lompat dan menari di atas piring, pecahan piring tersebut. Jadi lompat itu beneran pede gitu. Set, Iya. 2 kaki, prek. Mereka punya mantra tersendiri kali ya buat anti kebal. Entah juga, mungkin kan tadi terbuat dari porselen juga, mungkin porselen halus. Tetap aja Bu kalau lancip kan kena kaki berdarah ya. Iya Dan sih. oke, nah para penari ini nantinya nih akan mengenakan pakaian yang berwarna cerah.
dengan nuansa warna merah biasanya dan kuning keemasan. Itu perpaduannya itu kayak gitu. Dan baju ini berasal dari bludru atau satin dan di bagian luar pakaian tampak motif bunga dengan warna emas. Busana ini juga biasanya disertai dengan kain kodek yang bentuknya mirip dengan sarung. Kain yang memiliki motif berwarna keemasan ini menjadi simbol kebijaksanaan. Oh, kebijaksanaan. Artinya gitu. Saya bijak sini tuh, bukan bijaksana. Oh, kalau tadi kan kodek, kalau kamu udah pernah ngondek gak? Enggak, jangan. Ntar dia buka jati diri sendiri. Enggak, jangan dibahas. Oke, next. Selain berbusana yang lengkap, penari juga mengenakan sejumlah aksesoris saat mereka tampil. Kayak ada yang namanya kalung gadang, terus ada tengkuluk tanduk juga, dan ada si samping, ada deta, ada yang namanya subang, terus ada yang namanya kalung rumbai dan juga cincin. Nah, cincinnya nih yang biasa titik, ada suara karena cincinnya dipukul ke piring-piringnya, jadi ada suara tambahan, ada musik tambahan dari cincin-cincinnya. Nah, selain aksesoris, selendang ini juga menjadi properti yang wajib untuk tari piring. Properti ini biasanya dikenakan melingkar dari bagian atas bahu ke bawah pinggang dengan sesuai arah lingkaran. Betul banget. Dan selain selendang, penari tari piring juga menggunakan ikat pinggang. Nah, ini tujuannya untuk mengencangkan pakaian bawah ya. Warna ikat pinggang juga umumnya disesuaikan dengan busana yang dikenakan nih. Baik penari pria maupun wanita ini menggunakan ikat pinggang. Dan biasanya penari wanita mengenakan ikat pinggang ini di dalam baju kurungnya mereka. Sementara penari pria menggunakan di luar pakaian. Bedanya gitu ya? Bedanya gitu, biar nggak melorot kali ya. Diikat kali, dijadiin ikat pinggang mungkin ya. Oke, dan selain properti yang diperlukan di setiap tarian Indonesia, ini tentunya memiliki makna-makna sendiri nih. Biasanya tiap tarian tuh ada makna yang mendalam nih. Jadi kalau kita ngomongin tentang tari piring ini memiliki makna yaitu mencerminkan kehidupan masyarakat Minangkabau saat bekerja di sawah. Ini benar banget karena ada gerakan menyabit, ada gerakan membuang sampah, segala macam gitu kan. Dan tarian ini juga memiliki makna yaitu mengungkapkan kebahagiaan dari para petani sekaligus rasa syukur para petani kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang sukses. Nah, gerakan tari piring ini memang meniru cara petani bercocok tanam, di mana mereka menggunakan piring yang diisi makanan yang lezat itu untuk menggambarkan rasa kegembiraan dan rasa syukur. Tapi saya tuh beberapa kali nonton tari piring nggak pernah nonton yang ada makanannya sih. Iya, jarang ya. Gue nggak pernah nonton. Nah, kalau ada makanan ntar pasti balik jatuh. Gitu. Gue beberapa kali nonton 3-4 kali lumayan sering. Kalau sekarang disesuaikan kali ya, gitu kan. Ya kalau mau ada makanan gimana? Ditaruh dulu di meja. Dikasih plastik dulu kali ya. Oh ya. iya, benar biar nggak jatuh. Dan nggak kena virus-virus ya. Gitu, iya, abis itu nanti kalau penarinya lapar dimakan. Bisa. Nah, ternyata ini filosofinya selain rasa syukur untuk hasil panen, tari piring juga berisikan pelajaran-pelajaran mengenai kehidupan, guys. Seperti agar kita nih selalu berhati-hati dalam melangkah dan bersikap dalam kehidupan. Terus untuk pengaturan keseimbangan juga, ketekunan dan ketenangan juga artinya bisa. Betul. Dan ini kalau kita ngomongin juga tentang tari piring, saya ada satu notes ya. Jadi kebayang nggak sih misalnya kan kalau kita ke restoran Padang, rumah makan Padang, makanannya itu banyak ya? Makanannya kan selalu panas. Iya, itu satu. Itu kan pasti kan disajikannya dengan itu 2 tangan itu si pelayan tuh minimal bisa bawa satu tangan tumpuk-tumpuk. tuh minimal 5 piring loh. Iya, bisa tumpuk-tumpuk. Mereka bisa tumpuk-tumpuk buat apa? Buat pamer aja. Buat pamer aja. Bisa dong. Lu bisa nggak gitu? Iya, jadi mungkin filosofinya sudah ada dari di rumah makannya juga. Itu keseimbangan. Piringnya banyak. Berarti memang orang-orang Padang banyak belajarnya dari situ buat mungkin seimbang pakai piring. Betul, dan itu berpengaruh juga mungkin kepada keseimbangan hidup ya, gitu kan. Betul, dan itu makanya dibawa dari tarian ke rumah makan mungkin ke rumah makan. Ini udah mulai so tau. Betul. Ini versi kita aja versi ya guys saya ya. Ini ya. Ya, versi Dita lebih tepatnya. Soalnya ada kesamaan kan sama-sama piring. Itu satu. Sama kedua, kayak itu kalau misalnya jadi penari piring ya, ada satu yang harus dipastikan ketika kita memegang piring yang ada makanannya, pastikan makanan tidak panas. Karena kalau kita ke rumah makan Padang, makanan pasti panas. Itu bingung. Kan diangetin seharian. Iya, bingung ya. Bingung kan, lu harus pastiin nih makanannya nggak boleh panas. Tangannya panas. Sedangkan itu dipanasin dan mereka bawa banyak, nggak melepuh ya. Ya itu dia. Itu kerennya di situ makanya. Keren. Sampai sekarang nggak terpecahkan juga soal nasi Padang. Kenapa kalau makan di tempat nasinya dikit dibawa pulang banyak? Betul. Dan entah kenapa biasanya yang kita mau nggak ada di tangannya.
Iya. Biasanya udah dikasih, wah kurang ini nih, tetap harus minta. Iya, baru dikasih. Baru dikasih. Iya. Tapi kalau ngebahas tentang rumah makan Padang tuh, itu saya pernah baca. Saya sebenarnya tertarik sama rumah makan Padang di Jakarta, di kota-kota besar di luar Padang. Jadi konsep rumah makan Padang itu yang ada terutama di Pulau Jawa, tuh ada konsep-konsep tertentu kayak salah satunya adalah konsep bagi hasil dengan seluruh karyawan. Oh gitu. Iya, jadi dia nggak cuma gaji, dia bagi hasil. Oke. Makanya perhatiin nggak, kalau kita ke rumah makan Padang, itu kita bisa makan barengan sama uda-udanya. Mereka juga makan duduk karena mereka juga merasa mereka memiliki bisnis ini. Oh, oke. Gitu, makanya kalau kita di rumah makan Padang juga gerakannya kadang cepat mereka inisiatifnya tinggi. Karena mereka juga sebagai pihak owner dari rumah makan Padangnya. Keren ya? Menarik ya. Suka bingung nggak? Gue suka punya pengetahuan yang kayak gitu. Iya, kenapa pengetahuannya dia di ini ya, bisnis nasi Padang. Yang aneh-aneh, dan itu bukan cuma itu Baiklah, juga. Dita. Jadi selain itu kan menunjukkan sebuah konsep egaliter namanya. Jadi setara nih. Setara, oke. Antara pengunjung rumah makan sama pemilik sama kasirnya, sama yang pelayannya itu setara karena mereka juga sebenarnya kategorinya tuh egaliter, pemilik usaha. Jadi di akhir bulan selain ada gaji, ada bagi hasil, dan itu semua udah dipotong zakat. Wah, benar. Biasanya tuh kayak gitu. Itu kalau yang di kota-kota besar. Yang Terus, banyak dilupakan orang ya. Bener. Kalau kadang-kadang penghasilan kita tiap bulan tuh harus disisihkan untuk zakat. Betul. Terus- atau untuk sedekah. Terus ini sedikit cerita lagi, kalau kita ke daerah di Pantura gitu kan banyak rumah makan Padang juga. Yang kadang kalau kita ke sana tuh parkirannya gede, bisa buat puluhan bus gitu kan. Itu emang konsepnya gitu. Biasanya mereka tuh adalah pendatang dari Padang gitu ke Jawa gitu. Terus mereka belajar dari salah satu rumah makan Padang yang ada. Belajar masak, belajar menyajikan, belajar berhitung, belajar beli bumbu-bumbu. Ketika mereka udah bisa, mereka buka restoran sendiri di terusan Jawa itu, gitu. Dan konsepnya adalah mereka kerjasama sama driver truk, bus. Kalau misalnya makan di sini, bawa penumpang ke sini, nanti sampean kalian bisa makan gratis. Terus nanti akan dikasih dikasih hadiah yang lain lah, dikasih rokok, dikasih minum segala macam untuk dibawa. Oke. Keren kan? Gue bingung ya, dia pahamnya tentang filosofi rumah makan Padang loh. Gak apa-apa sih. Dan ada beberapa filosofi lagi, tapi nanti aja lah. Iya, tapi ini kenapa harus rumah makan Padang? Gak tau, gue tertarik Yang kalau dia- ada artikel itu gue pasti klik, gue pasti baca, gue Iya. suka. Iya, oke sih Tan. Oke lah kalau kayak gitu kan jadi Oke. tambah lapar sekarang. Oh iya bener. Oke deh. Ya udah deh, nanti kita bahas yang lain lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, masih di Hai Indonesia, Betul. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya. Ketemu sama Nuka lagi, sama Dita lagi, dan Iya. masih ngomongin masih ada lagi nggak filosofi makan Padang. tentang rumah Padang? Rumah makan Padang, ada. Rumah makan Padang. Bukan filosofi sih, bisa disebut sebagai cerita, tapi filosofi Sejarah, juga. sejarah. Iya, filosofi dan cerita juga. Jadi yang pertama adalah mereka akan memilih lokasi. Lokasi itu paling penting, lokasi. Paling penting lokasi gitu, nomor satu. Mereka nggak mau lokasinya tidak di depan jalan raya maksudnya. Maksudnya harus yang dilihat banyak, Betul. langsung dilihat orang. Pokoknya gitu. orang harus ngelihat, itu satu. Terus yang kedua adalah, jadi konsep rumah makan Padang tuh ada dua yang banyak. Yang pertama adalah yang benar-benar seluruh yang kerja di sana adalah pemiliknya. Atau yang kedua tuh ada pemodalnya. Oh oke. Gitu. Tapi biasanya pemodalnya itu cuma ngasih kepercayaan kepada satu orang. Nah, satu orang ini nih yang dipercaya untuk masak biasanya dan bisa mengatur semua manajemen di rumah makan Padang itu. Biasanya jadi cerita-ceritanya adalah ini bukan hanya orang Padang sih, tapi biasanya tuh kalau memulai kerja di rumah makan Padang itu kita biasanya kalau misalnya dari Padang nih ke Pulau Jawa misalnya, terus ke Pantura kan banyak tuh restoran Padang. Itu kita biasanya cari saudara gitu atau kenalan dulu, terus ketika kita mulai kerja itu pasti mulai dari cuci piring. Oke. Gitu. Jadi kayak Kenapa harus dari cuci piring? ya udah lo di sana aja dulu, udah jangan ganggu yang lain gitu mungkin ya. Karena baru. Jadi ngelihat aja dulu. Kan cuci piring di dapur juga, ngelihat orang masak, Oh, ngeliat orang melayani. ngelihat orang melayani juga. Jadi belajar juga sebenarnya di sana, tapi ngelihat dulu. Jangan ganggu, nyuci-nyuci aja, ngelihat dulu. Biasanya Karena mungkin perlu keahlian khusus juga kan, nanti dia harus nggak gampang. menyajikan yang Cuci piring juga nggak gampang. Iya itu dia. Gitu kan. Kan rumah makan Padang itu sekali
piring keluar itu kan Banyak banget. belasan minimal kan. Iya, dan berlemak lagi. Betul, jadi itu perlu keahlian juga. Jadi mereka piringnya tuh banyak banget kan, kalau udah dihidangkan kadang dibalikin kan, cuci piringnya kan. Gitu, makanya saya adalah termasuk orang, karena saya orangnya go green. Enggak sih sebenarnya, saya nggak sabaran. Saya biasanya kalau ke rumah makan Padang langsung ke udahnya, langsung masuk ke dalam. Langsung masuk ke piringnya, mau ini. Iya, habis Langsung kadang-kadang suka capek ya nungguin di di itunya. meja, gitu, karena kalau di ini meja ya. makan kan dikasih semua. Enggak sih, saya pelit aja, kalau dikasih semua saya ambil semua. Udah gitu kan mereka tahu, lebih tahu dari kita umpetin juga mereka tahu ininya kurang, ininya kurang. Iya, ininya udah kurang. paham aja dia ngeliatnya ya. Nah, Keren. terus tadi setelah belajar menjadi tukang cuci piring, biasanya naik tingkatannya belajar masak. Oh, oke, ini dia nih yang krusial. Yang Karena krusial, ini nah. hal paling penting untuk Bikin rumah menentukan makan. cipta rasa yang Iya, enaknya itu. untuk belajar rasa. Nah, belajar rasa. kalau udah belajar masak berarti belajar belanja juga. Cuman entah kenapa, mungkin karena rahasia dapur kali ya, jarang artikel yang ngebahas tentang cara masak atau belajar masak Iya apa dulu. dong, karena kan tiap restoran Padang pasti punya bumbu khusus tersendiri, racikan tersendiri. Karena kan kita lihat deh, makan di setiap rumah makan Padang pasti rasanya ya nggak semua plek sama. Betul, ada beda-bedanya. Kayak yang di Jawa tuh banyak yang manis gitu kan. Iya, nah, gitu. itu jadi belajar. Kalau udah belajar masak, berarti udah belajar belanja. Udah tahu tuh produk-produk. Makanannya harus beli berapa harus kilo. beli apa, betul. Dan kalau udah belajar belanja, berarti sudah belajar manajemen rumah makan Padang juga. Udah tahu tiap malam harus nyediain uang berapa. Iya, karena kan belanja itu habis berapa banyak. Betul. Nah, ya kalau kan? udah dari situ berarti otomatis udah bisa megang kasir dan menyajikan pasti bisa, karena udah tahu apa aja yang orang suka, ibaratnya gitu. Lauk-lauk mana yang mungkin jadi favoritnya Betul, banyak orang di dia udah sekitar tahu, situ. udah hafal dia. Nah, itu biasanya kalau udah megang akan ada di ujung yang ngitung-ngitung. Iya. Bukan kasir, tapi kan Beda ada tuh lagi. biasanya tuh kalau kita ke restoran Padang ada yang di ujung ngitung-ngitung sendiri. Nah, itu biasanya tukang masaknya atau yang incar sama si rumah makan Padang itu. Gue Keren tertarik banget gue ngomong Padang sih. wawasan Dita tentang rumah makan Padang, guys. Aku bingung kenapa dia menelisik sekali gitu loh. Cerita tentang rumah makan Padang ini, bahkan dia paham harus jadi tukang cuci piring dulu, bahkan Iya. sampai nanti bisa jadi kasir. Oh my Betul, goodness. mulainya dari situ. Gitu. The best, Keren the ya. Nah, best. terus itu yang tadi mungkin gue ulang sedikit. Biasanya kalau di akhir bulan itu uang tipsnya itu bukan uang tipsnya, nggak di akhir bulan, tiap malam. Setiap malam kalau lu perhatiin rumah makan Padang, kalau lu datang di jam-jam tertentu, lu akan melihat tidak semua karyawan, tapi sebagian besar atau mewakili, lu akan melihat mereka ngebuka uang, laci Iya. uang. Lagi Pernah lihat ngitung, kan? lagi Iya, ngitung. jadi sangat egaliter sekali. Mereka setara semuanya. Uangnya nggak dihitung sendiri sama satu orang, tapi diwakili oleh banyak orang, dihitung tiap malam, disisihkan. Sisihkan buat zakat, disisihkan buat belanja besok, sisanya disimpan. Nanti akhir bulan gitu kan, itu tiap malam. Nanti akhir bulan uang sisanya jadi dibagi rata, bagi hasil. Keren kan? Jadi itu ya, biar Salah adil. satu, betul itu salah Biar satu. adil. itu Terus makanya tadi dia kan mengajarkan kan keadilan, betul. keseimbangan. Nah, dan karena bersyukur. semuanya merasa sebagai pemilik bisnis atau business owner, perhatiin deh kalau kita ke rumah makan Padang pasti bersih. Iya. Pasti bersih karena semuanya nggak nunggu biar dia yang bersihin, enggak. Ini tempat gue, ini gue harus bersihin juga. Langsung ya. Gitu. Udah habis, Mbak? Ya langsung. Ini bisnis gue juga pemilik dari usaha ini. Sangat Oke lah, habis ini keren ya. nanti kita pesen langsung itu nasi kapau atau nasi padang lah ya. Lapar aku ini, Mbak. Diceritakan terus ini soal nasi padang. Udah lapar, kerucuk perut. kerucu ya. Udah gimana? Tapi kalau nasi Padang favorit lo kalau lo masuk apa? Gue dulu ya, kalau gue tuh masuk nasi sayur paya tuh. Daun pepaya, daun singkong, sayur daun singkong, nggak banyak, jangan, nggak baik. Terus Itu doyan banget kalau banyak. cabai hijau yang banyak, cabai hijaunya yang banyak. Terus favorit gua adalah rendang sama gulai otak harus ada. Sisanya apalah yang ketiga apapun lah. Gua Tapi rendang itu, juga pasti sih the Rendang best. sama gulai otak dimanapun gua berada, gua minta itu. Rendang atau enggak gulai cincang. Enggak itu cincang enak takut. banget. Oh itu enak banget sih karena banyak, apalagi yang banyak lemak-lemak. Jadi nanti makan siangnya apa nih? Boleh kayaknya rendang sama gulai cincang lah perpaduan. Rendang apa? Gue kenyang dah habis itu. Atau enggak gulai cincang pakai telur dadar
Terus pakai paru juga boleh. Paru, iya paru. Next paru. Aduh. Tapi gue kalau makanan ketiga apa aja sih, nggak repot gue makanan ketiga. Tapi pertama harus ada rendang sama gulai otak. Kalau nggak ada gulai otak atau rendang, gue biasanya agak gimana sih? Gue agak komplain. Iya. Gulai rendang bisa diganti sama telur, gulai telur, kalio telur tuh bisa. Oh, gue nggak suka malah telur. Spesial. Gue sukanya gulai cincang Iya, aneh atau enggak itu tadi paru atau cumi. Paru. Iya, oke. Pakai cumi. Gue jadi lapar juga. Oke, ya. Yang gue bahas sekian. kolesterol semua ya kayaknya. Kita meninggalkan sejenak tuh. Ya sekian dulu deh ngomongin rumah makan Padangnya Rumah makan gitu kan. Padang sebelum kita semakin lapar dan jadi semakin ngiler membayangkan nasi Sekarang kita Padang. jalan-jalan ke kota Jakarta. Ini tepatnya ada di ini seberang kantor gue nih. Kita mau ngebahas mengenai Menara Saidah. Jadi lokasinya Bukan. bukan. Ini Menara Saidah. Menara Saidah nih, Iya. ini lokasinya nggak jauh dari studio Mata Milenial Indonesia TV. Ya, daerah-daerah Itu dekat apa daerah sih Cawang nama ya. tol? Iya, Gatot Subroto ke Cawang. Ya. Cawang, dia arah Cawang. Jadi masih kalau di dekat tol arah Cawang kita pasti ngelihat. Zaman dulu saya Iya. menyebutnya dengan sebutan Gedung Hercules. Ada patung ada patung gitunya. Iya gitu kayak Hercules. itunya ya kan. Nah, tapi belakangan ini Menara Saidah viral banget nih. Viral Aku lagi? juga sering lihat di YouTube gitu ya, YouTubers tuh datang bukan untuk menelisik bangunan apa ya, malah mencari sesuatu yang horor gitu di Menara Saidah gini. Ini memang mulainya dari unggahan warganet yang mengaku mendapat undangan interview kerja di Menara Saidah Jakarta. Gue lihat ini ya. Tapi ternyata sebenarnya kan gedung tersebut udah lama kosong dan nggak berpenghuni sejak tahun 2007 lalu. Udah lama banget Ya. kan. Dan unggahan ini tersebut akhirnya ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak juga yang menyinggung mengenai Menara Saidah yang sudah tidak lama dihuni sehingga menjadi angker guys. Termasuk kondisi gedung yang disebut-sebut emang udah agak Dia agak miring kondisinya. Itu jadi ada dua cerita di sosial media. Pertama di tawaran kerja. Gitu kan, meskipun saya nggak tahu nih ngomongnya bercanda atau enggak. Yang kedua adalah mau nggak lo bayar kosan 400.000 tapi di Menara Saidah. Oh my god, man. Ada bercandaan selanjutnya Iya, seperti iya, itu iya, lah iya. tentang Menara Saidah. Jadi Menara Saidah ini memang udah kosong sejak tahun 2007 dan selain cerita terkenal tentang Angker, cerita-cerita angkernya, cerita-cerita seremnya, ternyata Menara Saidah ini memiliki sejarah yang cukup panjang jika berkaitan dengan kepemilikannya. Jadi gedung Menara Saidah tuh mulai dibangun sejak tahun 1995. Ini kontraktornya waktu itu PT Hutama Karya. Dan selesainya tahun 1998. Udah nih, satu ya. Nah, ternyata awalnya Menara Saidah ini bernama Gracindo. Dan disebut-sebut menelan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Tapi ternyata pemilik pertama gedung tersebut, PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo, ini kemudian gedungnya dilelang. Nah, sekitar tahun 1995 dan ini dimenangkan oleh keluarga Saidah. Dari situlah gedungnya diubah namanya menjadi Menara Saidah. Iya, Gitu. iya betul. Terus pemberian nama Saidah sendiri diambil dari nama pemiliknya yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim yang ternyata merupakan mertua dari artis Inneke Koesherawati. Ini benar gitu. Jadi sebelum kosong kayak gini sekitar tahun 1999 lah ya, Menara Saidah ini pernah menjadi kantor sekretariat panitia pemilihan umum atau PPU. Dan tidak hanya itu, gedung ini juga menjadi kantor Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Oke, dan sekitar tahun 2007-an bangunan megah ini resmi ditutup untuk umum karena diduga bangunannya miring beberapa derajat. Nah, kondisi tersebut dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung, jadinya ditutup. Ya betul banget, tapi sekitar tahun 2016 pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini sempat berencana untuk mengambil alih pemanfaatan Menara Saidah. Tapi rencana tersebut tidak terlaksana sampai sekarang ya. Dan akhirnya hingga kini Menara Saidah masih tidak difungsikan dan terbengkalai begitu saja. Iya, ini kalau ngomongin tentang gedung di kota Jakarta yang agak miring beberapa derajat, ada hotel di daerah Senayan yang tiap berapa tahun diingetin, tapi kayaknya nggak separah ini sih. Kalau ini parah, aku pernah baca menurut tata kota juga kemiringannya udah lumayan. Iya. Bahkan bisa terlihat sebenarnya dari kasat, maksudnya kita melihat mata telanjang gitu aja kan emang Ada agak ya. miring ya. Kalau tadi kan ada Menara Pisa, kita ada Menara Saidah. Miring juga ya. Ada juga hotel di wilayah Senayan yang tiap berapa tahun diingetin sama Tapi pemerintah. nggak didengerin. Nggak, cuma diingetin, ini agak miring, cuma dikasih tahu aja sih. Oh. Harus ada maintenance khusus.
tiap beberapa tahun pasti diingetin gitu, nggak dibilang nggak boleh. Oh, oke. Gitu. Kalau beda ya berarti dengan Menara Saidah ya. Betul. Yang sudah dikosongkan, mungkin isinya bukan manusia, nggak tahu juga. Iya, tapi kosong. Kalau hati kamu kosong nggak? Nah itu dia teka-tekinya, kosong nggak ya? Kalau kalian penasaran dengan apa yang mau kita bahas selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Tadi masih ngomongin soal Menara Saidah. Udah di selesai. segmen berikutnya sebelumnya. Sempat ya ngomongin kan? tentang rumah makan Padang juga. Iya, ini ya Bapak Ditan ini sudah berceramah tentang bagaimana filosofi rumah makan Padang, bagaimana pekerja di sana. Dulu kan Udah. sebelumnya juga kita sudah membahas tentang tari piring. Tari Piriang dari Padang, Sumatera Barat. Nah sekarang nih aku mau berbicara, ini ada nggak maksud nyinggung kamu ya? Enggak, ini topik menarik buat saya Iya, nggak tersinggung, iya. sorry. Karena kita mau bahas ini mengenal transplantasi rambut yang kayaknya beberapa belakangan ini banyak dibicarakan Iya. orang karena mulai, tapi aku geli deh kalau ngeliat yang orang habis Kalau transplantasi setelah rambut operasinya itu. emang, bukan setelah operasi, setelah apa sih namanya, tindakan tanam tanam rambutnya. rambutnya emang agak nggak enak dilihatnya sih. Iya kayak gimana? Ini kalau ngebahas sedikit sejarah ya, sekitar 2015-an, itu saya punya teman, dia terbang dari, jadi pesawatnya tuh kalau nggak salah pesawat dari Turki, Dubai, Indonesia gitu deh. Jadi dari Turki ke negara Arab, Qatar atau Dubai, baru ke Indonesia. Nah, ternyata di Turki tuh dari tahun 2015-an tuh udah tren. Banyak banget yang namanya tanam Iya. rambut gitu. Ketika teman saya naik pesawat dari Turki ke salah satu negara Arab sebelum pulang ke Indonesia, dia kaget. Satu pesawat isinya bapak-bapak Arab. Ini. Kepalanya begitu Terus, semua. karena itu kan sakit, jadi mukanya kesel semua. Kan sakit kan, ditusuk-tusuk. Jadi bapak-bapak Arab pada cranky-cranky gitu, mau marah-marah katanya, palanya Marah pada. tapi gimana dong? Iya, ya, soalnya nggak boleh pakai topi. Oh. Jadi tusuk-tusuk gitu, dia ngeliatnya gitu. Nah, itu kan sekitar tahun 2014-2015-an. Karena tren itu udah masuk juga ke Indonesia sekarang. Kalau di Indonesia tuh tren awal tuh adalah musisi siapa? Kevin Aprilio. Kevin Aprilio. Kevin Aprilio pertamanya. Dia tuh kan tanam rambut sedikit di depan sama Ya, bewok ya. bewok, dia dari dulu pengen punya bewok. Punya jadi bewok dia katanya bikin. biar sangar gitu. Aduh, gitu Sangar ya. nggak sih tapi jadinya? Gak tahu ya, iya. gak tahu. Belum lihat juga sih yang terbaru. Iya, belum ada foto Gini-gini. terbarunya. Au, gitu. Jadi dia sangar gitu ya, serem ya. Jadi dia bikin di bagian depan sama di jenggot Bewok, kumisnya. iya. Nah, kalau saya kan alhamdulillah ya udah natural gitu. Bagian sini Atasnya ya. nggak natural ya. Tapi emang secara hormon kayak gitu Nuka ternyata. Jadi kalau Oh, misalnya gitu ya? kita jenggotan kumisan, ada kemungkinan kita hormon di atasnya botak. Makanya kalau ngelihat, saya pernah umroh, emang sebagian besar orang-orang di Arab Saudi itu, sebagian besar dari mereka banyak yang atasnya botak Enggak, karena tapi jenggotnya temen aku panjang. enggak. Rambutnya tebal, ininya juga Belum tebal. aja, tunggu aja berapa tahun lagi. Emang gitu ya? Enggak Tapi kayak- semuanya, enggak semuanya. semua Tapi kan, rata-rata iya. ini sudah scientific bahwa kalau lu jenggot sini lancar, sini hilang. Emang Secara gimana gitu hormon ya guys, seperti sebenarnya itu. kalau ngeliat laki-laki tuh brewokan gitu, jenggotan agak-agak gimana gitu. Pengen bersihin ya? Pengen bersihin. Pengen gue jambak. Oh gitu ya. Oke, nah ini baru-baru ini di Indonesia, musisi Indonesia Anang Hijau, Anang Hermansyah. Yang hijau. Oh dia lagunya kan keren loh. Iya. Apa, Dia juga akhirnya ngikutin jejaknya Kevin Aprilio nih. Iya, apa lagunya? Tapi tak begini. Jodohku, maunya ku dirimu, tapi yang- dirimunya nggak mau. Iya itu dia. Maka lagunya Gimana banyak. dong? Tania yang itu juga. Di mana? Itulah zaman dulu lah. Malu gue nyanyinya ketahuan. Gue pernah dapet tanda tangan Krisdayanti loh dulu. Waktu dia masih zaman dulu banget. Ih, kayaknya dulu gimana Waktu banget gitu. lagunya itu ku miliki kamu untuk bahagia yang di jembatan itu video klipnya. Gue lupa. Ku Lu kan hidup lebih tua dengan dari itu gue. lagu lamarannya dia. Ku hidup denganmu hanya untuk apalah Gue berdua. lupa deh Tan, itu. Masih kecil ya? Masih kecil. Oke, gue. next. Lu udah tua. Kita ngebahas Anang Hermansyah yang udah menjalani metode transplantasi rambut di negara Turki. Tuh. Hal ini dia lakukan untuk memperbaiki kondisi rambutnya supaya kelihatan lebih muda. Dia gondrong soalnya waktu muda kan, jadi mungkin rambutnya agak Panjang rontok gitu ya. kan. Nah, karena dia emang mengalami penipisan rambut belakangan ini,
ini, jadi garis rambut di bagian depannya pun udah semakin mundur kayak gitu. Iya, tapi kalian tahu juga nggak sih itu transplantasi rambut tuh apa? Jadi transplantasi rambut ini ternyata metode operasi memindahkan rambut yang kita miliki untuk mengisi area yang mengalami penipisan atau kebotakan. Oke, ulang dikebotakan, ulang ya. Ya, gini. Kebotakan. Ya, bener banget ya, kebotakan. Dan ternyata transplantasi rambut ini mulai dikenal dari negara Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an. Udah lama sebenarnya konsep transplantasi rambut ini. Nah, transplantasi rambut nantinya akan membantu perbaikan dalam menciptakan garis rambut. Kalau gue lebih butuh menebalkan sih. Jadi tapi emang iya, dia selain memajukan garis rambut juga menebalkan rambut dengan hasil yang terlihat alami. Transplantasi rambut tuh hanya untuk rambut atas. Kayaknya rambut lain bisa, kan jenggot kumis bisa. Kali. Oh, dia nggak punya bulu. tapi bukannya cewek-cewek cewek-cewek ada ini ya, ada ke klinik kecantikan untuk tidak menumbuhkan. Nggak, kalau laki. Enggak, kalau cewek gitu kan? Iya, kalau cewek kebalikan. Ya kalau cewek pakai laser gitu kan? Hai, dia tuh bisa dikepang Iya. gitu saking gondrong. Gue tahu, soalnya gue beliin paket buat bini gue. Lebih murah, kalau setahun murah banget. Udah gue bayarin setahun aja deh, daripada tiap minggu datang, tiap bulan datang ada laser ngeng gitu. Tiap bulan. Tiap bulan. Kalau yang mau awet mah yang permanen. Iya itu, tapi 1 tahun. Iya. Nggak tahu permanen nanti setiap hasilnya setahun gimana. nanti kita balik lagi. Iya itu, kalau mau beli vouchernya kasih tau gue aja, gue tahu tempatnya. Yang depannya Z ya. Iya. Tapi tetap belinya di Tokopedia tetap. Masih ada nggak sih promonya? Ada. Masih promo kan? Ada. Boleh tuh. Boleh Ada. dicoba. Biar nggak bersihin mulu, capek Bu. Capek ya? Oke, ini metode ini dikenal dengan sebutan tanam rambut. Ini dilakukan dengan cara follicular unit strip surgery atau FUS atau follicular unit extraction atau FU. Yang dimana kalau FUS double S ini dilakukan dengan cara mengangkat potongan kulit berukuran 6 hingga 10 inci dari bagian belakang kepala kita. Makanya sakit. Kayaknya nggak mau yang ini deh. Gue Iya. bisa marah-marah. Ya makanya, sedangkan kalau prosedur FU ya, ini diawali dengan mencukur bagian belakang kulit kepala kita Sama dulu. aja. Iya, dokter nantinya akan mengeluarkan folikel rambut satu persatu dari area tersebut, yang nantinya area tersebut akan menutupi rambut kita yang sudah ada. Nah, walaupun berbeda pengerjaannya, tapi metode FUS sama FU itu nantinya akan dilanjutkan dengan menanam cangkok rambut satu persatu di titik yang telah dibuat. Kalau rambut buat di dada itu kalau cowok kan Kalau suka cowok natural. Natural pasti ada. ada juga yang nggak ada. Bulu tipis, belum usia mungkin. Nggak semuanya Nggak ya? tumbuh, Bu. Gue dari SMA sih ada, dari SMP udah ada gue. Nah itu tanam rambut di Nggak dada. usah yang itu kan pakai baju juga, nggak usah. Ini kalau kita balik ngomongin tentang transplantasi rambut, biasanya untuk durasinya, transplantasi rambut itu umumnya dilakukan selama 4 hingga 8 jam. Wah, capek ya. Nggak, gue lagi ngebayangin gue soalnya. Iya, gitu kita Bukan. pala perih, terus lama waktunya Iya, gitu. karena kalau gue kan dari tengah ke depan, Gue banyak. akan geli sih tapi kalau ngeliat lu kayak begitu, tiba-tiba datang rambut lu baru gitu, gue geli asli. Gue kebayang nggak di kliniknya kan ditutup, au, Lama-lama gitu. pasti kesel sih gue. Enggak, tapi gue lebih ke geli sih Ya enggak, gue di rumah lah 2 minggu udah normal baru keluar. Kalau nggak di rumah terus. Ih, lucu kali ya rambut lu digituin, gue kebayang jadinya. Oke, ya kan? jadi 4 sampai 8 jam ini untuk pengerjaan apa namanya tadi? Penanaman rambut. Penanaman rambut. Gitu ya. Ini sesuai dengan kondisi pasiennya sih. Kalau mungkin kayak saya 8 jam nih kali. Banyak gue kayaknya ya. Nah, nanti setelah operasi penanaman rambutnya, kulit kepala kita akan terasa sangat lembut sebagai efek sampingnya. Maka dari itu dianjurkan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri dan memasang perban di kepala selama beberapa hari. Ini selama 2 hingga 3 minggu setelah operasi lah. Nanti rambut yang ditransplantasikan akan rontok, terus timbul rambut natural kita. Kalau yang gue tahu sih beberapa hari udah boleh lepas perban. Terus harus dibuka terus. Gitu. Biar dia kena angin-angin. Mungkin ya. Biar dingin gitu. Mungkin ya, biar gak Iya. ISIS gitu kan. Jadi walaupun rambut kita terlihat lebih tipis dari sebelum transplantasi, pada bulan ketiga sesudahnya kita akan mulai mengalami pertumbuhan baru nih di area transplantasi tadi. Nah, umumnya dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 bulan setelah operasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi memang nggak bisa terburu-buru ya gitu. Tetapi ternyata ada juga nih yang memerlukan waktu hingga 12 bulan
setelah transplantasi rambut untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Ya benar. Padahal Berarti sebenarnya itu kan tumbuh terus tetap ya, berarti Iya, kita masih natural. tetap bisa potong rambut. betul, nanti jadi natural, itu jadi lepas. Sebenarnya ini agak lucu juga sih. Emang gue kalau berambut pengennya rambut gue seperti apa? Mm-mm. Coba lu bayangkan, Sebenarnya cepak. jadi gue nggak pengen panjang-panjang juga. aneh ya. Pengen agak Tahu-tahu nge- ngelihat Ditan bisa di belah pinggir rambutnya ya kan? gue nggak mau juga. Aku kebayang. Sebenarnya rambut yang gue pengen cuman 2-3 kalinya yang samping inilah. 3 kali yang Enggak, tapi gue nggak bayangin tapi rata ya Nusa kalau ya? lu tanam rambut, terus rambut lu tumbuh lebat, Lah, terus lu belah Lo kan udah pinggir lihat gue gitu. bisa gondrong, gue kan pernah Iya gondrong. tahu, tapi kalau itu kan dulu. Sekarang kan orang udah terbiasa ngeliatnya begini. Agak kan. aneh ya. Iya pastinya agak aneh lagi gitu, kayak harus adaptasi baru gitu kan. Kita nih yakin rambut lu. Gue kebayangin. Iya. Tapi ternyata selain musisi Anang Hermansyah yang melakukan transplantasi rambut, ada beberapa selebriti juga ya yang melakukan. Yang pertama ada siapa? Ada Kevin Aprilio. Iya tadi kita udah sebut tuh. Ini, oh iya, ini yang pianis itu ya. Jadi pada awal ketenarannya Kevin Aprilio dikenal dengan rambut belah samping dan rambutnya Harajuku, dicat ala-ala iya. Harajuku panjang gitu kan. Tapi belakangan ini Kevin mengejutkan publik karena tampilan dengan rambutnya yang botak gitu kan. Selain perubahan dengan rambut botaknya, Kevin juga tampil dengan jenggot dan brewok tebal yang udah ditanam yang menghiasi wajahnya. Jadi ternyata emang iya anak dari Adi MS dan juga Memes ini melakukan transplantasi rambut di Turki dan dia berharap dengan melakukan transplantasi rambut ini, rambut yang udah ditanam bisa tumbuh sehingga mengurangi area jidatnya yang lebar. Coba lihat IG-nya. Iya udah lihat. Gue tuh sering banget Normal. ketemu dia. Normal. Zaman maksudnya masih Harajuku. Oh enggak, zaman sekarang gue penasaran sama Udah iya tanamnya. iya udah kelihatan di mulai jenggotnya tuh udah mulai kelihatan sih. Wow, ternyata yang kedua ada Raffi Ahmad. Dia juga ya, presenter Kondang 1 ini juga sempat menjalani transplantasi rambut di Korea Selatan sekitar tahun 2019. Sama seperti orang pada umumnya, Raffi melakukan hal tersebut karena merasa rambutnya semakin menipis. Iya, dan nggak ketinggalan ini ada juga Atta Halilintar yang saya curiga banget dia melakukan transplantasi rambut nih bersama Anang Hermansyah. Karena pulang dari Turki sama-sama rambutnya. Dia udah tebel duluan. Udah tebel duluan dia ya? Iya, nggak Dia tahu kalau deh. nggak salah sekarang nggak mau pakai bandana lagi karena merasa rambutnya sudah Udah mulai terisi tumbuh yang gitu di kan. situ. Oke, ini bersama sang mertua Anang Hermansyah, Atta Halilintar juga menjalani transplantasi rambut di Turki. Dan ternyata selain tanam rambut, YouTubers ini juga berencana melakukan transplantasi jenggot. Oke. Biar kayak Kevin Aprilio ya. Dia nggak tumbuh, emang dia kayak nggak tumbuh deh. Jadi kalau biasanya nggak tumbuh jenggot kumis, tebel atasnya dia kan tebel. Iya. Mungkin garis rambutnya aja mundur. Gimana ya, tapi kalau transplantasi Si jenggot. Tapi ngomong-ngomong, udah lihat ini belum wajahnya Anang Hermansyah setelah transplantasi? Udah sempet lihat fotonya? Itu ternyata mengingatkan saya kan tokoh Timor Leste ya, Raul Lemos, mirip banget. Enggak beneran gue mirip, jadi sama. Jangan aja Krisdayanti kebalik lagi. Ya intinya kayak gitulah. Gila. Kita seru banget ya hari ini. Ya, Kita- udah ngomongin tari piring, tari piring dari Padang, terus ngomongin Rumah makan masakan Padang. Padang juga. Terus kita ngomongin Menara Saidah yang sekarang ternyata katanya gedungnya sudah miring Ya, dan kita dan juga nggak dihuni tadi- satupun orang di sana, tapi Betul. mungkin banyak demit di sana. Betul, ceritanya serem-serem di Menara Saidah dan juga kita barusan udah ngebahas mengenai transplantasi rambut yang doain ya, saya pengen juga, tapi masih lama. Tapi saya pengen. Jangan deh, nanti gue aneh ngeliat dia geli sendiri. Masih lama kok, tenang aja, nggak sekarang-sekarang ini kok. Oke, kayaknya kita harus sudahi dulu Ya. episode kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya. Ini pastinya hanya di Mata Mata Milenial Milenial Indonesia Indonesia TV, TV, Matanya Matanya Indonesia. Dan Indonesia. jangan lupa protokol Kesehatan kesehatannya. 6M, Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama disahkan dulu guys, karena buffalo gathering nggak itu baik ya? tidak baik ya. Nggak baik ya? Nanti kalian dosa. Ya udah, aduh Kak Azita kayaknya harus pamit undur diri dulu. Dita Sudiro juga pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.